Ayo ikhwah, a'izzani wa a'izzakumullah, saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan Allah. Kita lanjutkan kajian kita seperti biasa di malam Kamis, mengkaji hadis-hadis Nabi SAW yang ada dalam Kitabul Arba'in fi Madhabis Salaf. Kitab 40 hadis tentang madhab salaf, para pendahulu kita. Terakhir kita sampai hadis ke-13, hadisnya Al-Irbad bin Sariyah. Kita baca hadisnya, baru kita ambil faidah yang bisa kita petik dari hadis tersebut. Kata Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullah, "Anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala." Dari Al-Irbad bin Sariyah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin." Rasulullah suatu hari mengimami salat kami. Tsumma aqbala alaina, kemudian beliau menghadap kami, fa wa'adana mau'izatan balighah. Kemudian beliau memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang begitu mendalam. Zarifat min halbiyun, sehingga dengan itu bercucuranlah air mata kami, wa wakilat minhal qulub, dan bergetarlah hati kami. Faqala qailun, maka berkatalah seseorang, "Ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izatu muwaddi', famadza ta'hadu ilaina?" Wahai Rasulullah, sepertinya ini ada nasihat orang yang hendak berpisah, maka apa pesanmu kepada kami? Maka beliau pun bersabda, "Usikum bitaqwallah." Aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ah wa in 'abdan habasyiyya, dan hendaknya kalian dengar dan taat kepada pemimpin walaupun ia seorang budak dari negeri Ethiopia, Habasyi Ethiopia. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Karena sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, niscaya dia akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Karena itu hendaknya kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah para pemimpin yang terbimbing dan lurus sepeninggalku. Tamassaku biha, berpegang teguhlah padanya. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah itu dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian dari perkara baru yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru yang diadakan adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Rawahul Hakim, hadis ini riwayat Al-Hakim, dan waqal, dan dia berkata sahih, hadis ini sahih, laisa lahu illah, tidak memiliki penyakit. Wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi juga meriwayatkan hadis ini dan berwaqal, dan dia berkata hasan sahih. Hadis ini hasan sahih, baik dan sahih. Waqala Al-Bazzar, dan Al-Bazzar berkata haditsun tsabitun sahihun kama fil irwa. Hadis ini sabit, tetap sahih sebagaimana disebutkan dalam Al-Irwa, Irwaul Walid. Nah, ini hadisnya sudah kita bahas. Nah, sekarang kita mengambil beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Di antaranya pertama, faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya memberikan nasihat setelah sholat. Ya, sebagaimana Rasulullah dalam hadis ini selesai sholat, mengimam sholat jamaah, beliau memberikan nasihat. Tapi tentunya nasihat ini tidak setiap sholat. Ya, kalau memang dibutuhkan, ya. Misalkan kita mengimami sholat jamaah, lalu kita lihat ada di antara jamaah mungkin yang butuh nasihat, atau mungkin ada kesalahan dalam sholat di antara jamaah yang diketahui oleh imam, maka nggak apa-apa, selesai sholat imam ngasih nasihat. Ya, ini kalau dibutuhkan, tidak terus menerus. Ya.
itu diperbolehkan. Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan nasihat di sini dengan nasihat selesai sholat. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, Rasulullah SAW Allah berikan keistimewaan berupa jawami'ul kalim, perkataan yang singkat tapi padat, ringkas tapi membekas. Artinya ucapan beliau bisa menyentuh hati pendengarnya. Contohnya dalam hadis ini, Al-Irbad bin Sariyah menyebutkan bahwasanya Rasulullah memberi nasihat kepada para sahabat berupa nasihat yang mendalam, sehingga dengan nasihat tersebut bercucuran air mata, bergetarlah hati mereka. Nah, ini menunjukkan Rasulullah diberikan kelebihan oleh Allah berupa perkataan yang membekas, singkat tapi padat, ringkas tapi membekas. Dan faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini juga, nasihat dari orang yang hendak berpisah biasanya menyentuh, ya kan? Sebagaimana para sahabat ketika mendengar nasihat Rasulullah, ini seperti nasihat orang yang hendak berpisah, mau pergi jauh. Maka Bapak gunakanlah waktu kita ketika mau berpisah, kasih nasihat. Ketika mau meninggal, berpisah selama-lamanya, kasih wasiat. Ya, ini ya, wasiat yang paling utama, wasiat tentang apa? Takwa, tauhid. Ya, jangan mikir wasiat harta ini, harta itu. Ya, walaupun itu nggak apa-apa, tapi dahulukanlah tauhid, akidah anak kita. Jadi yang jangan dipikirkan apa yang kalian makan setelahku, kan itu, tapi apa yang kalian sembah setelahku. Nah, seperti wasiat siapa? Yakub ketika kamu meninggal dunia. Mada ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku, apa yang akan kalian ibadahi sepeninggalku. Ini wasiatnya para nabi. Bukan mada ta'kuluna ba'di, apa yang akan kalian makan sepeninggalku. Ini orang yang suudzon, berprasangka buruk kepada Allah. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini juga, disyariatkan meminta nasihat kepada orang yang hendak berpisah dengan kita. Ya, contohnya di sini para sahabat ketika dengar nasihat Rasulullah, ini seperti nasihat orang hendak berpisah. Maka apa pesanmu pada kami? Nah, ini artinya minta apa? Nasihat. Nah, ini jadi Bapak, kalau misalnya ada orang mau pergi, minta nasihat. Ada orang hendak meninggal dunia, minta nasihat. Ya, siapa tahu nasihat itu berguna untuk kita. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Kalau memang hati seorang itu masih bersih, terbuka, masih ada cahaya ketika mendengar nasihat tersebut. Tapi kalau hatinya sudah tertutup, hitam kelam, ya sulit Bapak ya. Tapi bukan berarti kita putus asa. Kita nggak tahu orang ini hatinya terbuka atau tidak. Tugas kita cuma menyampaikan. Ya, siapa tahu perkataan kita, kalau kata Syekh, ada seorang Syekh menyatakan pelaku maksiat itu hati mereka itu kelam. Ibaratnya kalau kita bisa mengumpamakan seperti ruangan yang gelap, tertutup, nggak ada cahaya, nggak ada jendela, tertutup, gelap. Nah, kalau kira-kira misalkan temboknya kita bertembok, atau misalkan ditutup dengan papan, kita bolong sedikit saja, kira-kira cahaya masuk nggak? Masuk kan? Nah, begitu pula pelaku maksiat. Jangan kita langsung kayaknya maksiat untuk orang yang nggak bermanfaat, dia pelaku maksiat. Belum tentu. Siapa tahu kita kasih nasihat, ternyata nasihatnya menyentuh hatinya, akhirnya dia tobat. Ya, jadi Bapak manfaatkan kesempatan untuk menyebarkan nasihat ya. Dan itu tanda kita cinta kepada saudara kita seiman, dan tanda sempurnanya iman kita. Kita menginginkan kebaikan untuk orang lain sebagaimana kita menginginkan kebaikan itu untuk diri kita. Ya, sebagaimana dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, wasiat untuk bertakwa kepada Allah. Ini adalah wasiat Nabi kita dan wasiat Allah kepada
para nabi sebelum kita. Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sungguh telah kami berikan wasiat kepada orang-orang ahli kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian, yaitu agar bertakwa pada Allah. Maka Bapak saling memberikan nasihat untuk bertakwa pada Allah. Kita semua butuh nasihat. Nggak ada satupun orang hidup di dunia tanpa butuh nasihat. Nabi kita saja, walaupun seorang nabi dan rasul, ternyata beliau lebih suka mendengar Al-Quran dari selain beliau. Makanya beliau pernah minta dibacakan Al-Quran oleh siapa? Abdullah bin Mas'ud. Sampai ketika dibacakan sampai ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Maka bagaimana jika kami mendatangkan saksi pada setiap umat, lalu kami datangkan engkau sebagai saksi atas mereka. Nabi ketika sudah sampai ayat ini, hasbuk, cukup. Belum bin Mas'ud nengok ke Nabi, ternyata sudah bercucuran air mata. Ya, jadi Abdullah bin Mas'ud ketika diminta baca, bagaimana saya bacakan kepada Anda wahai Rasul, sedangkan Al-Quran turun pada Anda? Apa jawaban Rasulullah? Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya lebih suka mendengarnya dari selain diriku. Jadi Bapak, kadang seorang penasehat mau ustaz ulama bisa jadi ketika mendengar ucapan yang lain, nasihat orang lain, dia lebih nyentuh dibandingkan diri sendiri. Kalau kita nasihatkan bertakwa kepada Allah, nggak nyentuh. Ketika dengar dari orang lain, bertakwa kepada Allah, ternyata nyentuh. Maka kita jangan meremehkan sedikit pun nasihat. Ya, nasihat itu bermanfaat. Kalau memang Allah yang hendaki kebaikan untuk kita. Nah, itu faedah yang tadi ya. Lalu berikutnya, perintah untuk mendengar dan taat kepada pemimpin sebagaimanapun keadaan pemimpin tersebut. Perintah untuk mendengar dan taat kepada pemimpin bagaimanapun keadaan pemimpin tersebut selama masih beriman. Ya, contoh dalam hadis ini Nabi menyuruh para sahabat untuk dengar dan taat kepada pemimpin, walaupun pemimpin itu asalnya apa? Budak dari Ethiopia yang dianggap rendah dari bagi kalangan Quraisy ketika itu. Artinya kalau dia budak ini yang dianggap rendah ternyata menggulingkan kekuasaan menjadi pemimpin, tetap dengar dan taat. Ya, jangan mentang-mentang ini asalnya dia budak, ngapain saya taat pada dia? Nggak seperti itu Bapak ya. Ahlus sunnah wal jamaah menaati pemimpin dalam keadaan apapun, kecuali kalau pemimpinnya sudah keluar dari Islam, itu lain lagi. Makanya dalam hadis lain Nabi menyebutkan tentang pemimpin sepeninggal beliau, yang disebutkan seperti hati mereka seperti hati setan dalam wujud manusia. Maka apa wasiat engkau ya Rasulullah pada kami? Tetap dengar dan taat, kecuali illa antara kufran bawahan indakum minallahi fi burhan, kecuali kalau engkau menyaksikan pada pemimpinmu itu kekafiran bawah yang jelas, yang kalian punya bukti di sisi Allah tentang itu. Nah, artinya kalau pemimpinnya sudah begini, boleh tidak taat lagi. Bahkan kalau punya kemampuan, hendaknya digulingkan. Kecuali kalau kalian menyaksikan kekafiran yang jelas, kalian punya bukti di sisi Allah tentang hal tersebut. Ini syaratnya. Boleh menggulingkan pemimpin terutama kekafiran. Kalau selama muslimnya tidak melakukan kekafiran, baru kemaksiatan, jangan digulingkan. Tidak boleh digulingkan. Terus kedua, kekafirannya pun harus jelas. Artinya apa? Tidak samar lagi. Karena kalau misalnya samar, bisa jadi sebagian orang ini udah kekafiran. Mau jangan, enggak kekafiran. Nah, ini kalau misalnya digulingkan timbul apa? Fitnah. Nanti pertumpahan darah sesama umat Islam. Harus kekafiran yang jelas. Contoh kekafiran jelas misalkan mengingkari salah satu rukun Islam, atau mengingkari kewajiban yang jelas-jelas disebutkan dalam Islam. Misalkan pemimpin mengharamkan puasa Ramadan, gimana nih? Tapi ini ada yang kayak gini di negara yang dianggap muslim. Akhirnya Allah jatuhkan dia. Nah, ini contohnya, dan masih banyak lagi contoh-contoh seperti itu. Mengharamkan puasa Ramadan, mengharamkan jilbab.
Seperti itu. Nah, ini termasuk kufron bawahan, kekafiran jelas ya. Saling jelaskan dulu, karena kekafiran jelas kalian punya bukti di sisi Allah. Artinya bahwa tetap dinasehati. Siapa tahu di kepalanya masih ada syubhat, kesamaran. Dia dapat bisikan dari orang liberal, dari orang sekuler, oh itu boleh. Nah, siapa tahu begitu, makanya perlu dinasehati. Loh, nanti resikonya saya mati. Ya, itulah syahid sesungguhnya. Karena pemimpin para syuhada dalam hadis dua. Pertama Hamzah bin Abdul Muttalib, kedua orang yang datangi imam yang zalim, pemimpin yang zalim, memberikan perintah larangan, perintah untuk kebaikan, larangan untuk melakukan maksiat, lalu dibunuh. Nah, ini pemimpin para syuhada, Bapak ya. Mudah nggak? Nah, ini sulit itu. Rata-rata kita semua cinta dunia, mikir-mikir, saya mau dibunuh, saya masih punya anak, istri, punya tanggungan anak. Nah, itu Bapak ya. Jadi ini kewajiban seorang muslim, dan inilah akidah Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menaati pemimpin bagaimanapun adanya, walaupun zalim ya, selama belum keluar dari Islam. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang membedakan dengan sekte lain. Karena Mu'tazilah menyatakan harus digulingkan kalau zalim. Khawarij apalagi, hampir semua sekte begitu ya, kecuali Ahlussunnah wal Jamaah yang berpegang teguh pada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadi ya, terkait staf pemimpin. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis tadi, perpecahan akan terjadi, perpecahan akan banyak terjadi pada umat sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi sendiri yang mengabarkan. Seandainya Nabi tidak mengabarkan, bisa jadi ada orang yang ingkari bahwa ada perpecahan. Nah, padahal kenyataannya sepeninggal Nabi mengabarkan, siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, niscaya menyaksikan perselisihan yang banyak, perpecahan, dan itu nyata sudah terjadi di zaman siapa? Ali bin Abi Thalib ya, muncul Khawarij, setelah itu muncul Syiah, muncul Murji'ah, muncul Qadariyah, berbagai sekte sampai sekarang terpecah-pecah terus. Nah, ini ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, solusi menghindari perpecahan yaitu dengan berpegang teguh pada sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Karena Nabi ketika menyebutkan sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, niscaya menyaksikan perselisihan yang banyak. Di sini Bapak bukan menyatakan perselisihan titik, karena Nabi mengatakan ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak, bukan sedikit Bapak, banyak. Ini kan masalah. Lalu Nabi memberikan solusinya. Solusinya apa? Berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin sepeninggalku. Maka kalau kita ingin selamat dari perpecahan umat, caranya mudah, pegang teguhlah sunnah Nabi, pegang teguhlah sunnah khulafaur rasyidin. Selesai. Nggak akan ada perpecahan. Kenapa kita katakan demikian? Karena sekte-sekte sesat mereka menyalahi hadis ini. Khawarij contohnya berpegang teguh pada sunnah Nabi enggak? Jangankan sunnah khulafaur rasyidin, sunnah Nabi pun enggak. Banyak hadis-hadis yang mereka tolak. Mereka cuma berpegang pada Al-Quran. Jelas apa ya? Jadi orang Khawarij pakainya Al-Quran saja, jangan pakai hadis Nabi. Pertanyaannya kenapa? Kenapa kira-kira? Kenapa mereka seringnya pakai Al-Quran pakai hadis? Karena yang menukil riwayat hadis mereka kafirkan. Khawarij kan mantan para sahabat Nabi kafir. Jadi bagaimana mereka terima kabar dari orang kafir? Tidak terima. Makanya mereka cuma pakai ayat Al-Quran. Hadis sedikit, kalaupun ada mereka terima sedikit. Selebihnya banyak ditolak. Ya. Itu Khawarij, apalagi Syiah. Sama juga 11-12 pokoknya. Tapi kalau Syiah lebih ekstrim lagi. Sebagian ada yang menyatakan Al-Quran sudah diubah-ubah oleh sahabat Nabi. Kalau Khawarij enggak, mereka masih meyakini Al-Quran suci terjaga. Tapi kalau Syiah, sebagian ada yang meyakini Al-Quran sudah
diubah, ditambah, dikurang, ya, dikurangi ya kalau kata mereka, karena mereka punya mushaf sendiri, mushaf Fatimah, tebalnya 2 kali lipat dibandingkan Al-Quran yang kita miliki itu mushaf Fatimah. Walaupun ini tidak semua keyakinan Syiah ya, karena Syiah sendiri terbagi menjadi beberapa pecahan. Nah itu jadi itu ya, solusi menghadapi perpecahan umat kembali kepada sunnah Rasulullah dan sunnah Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini hujah, sunnah mereka hujah. Ini kalau empat Bapak. Adapun kalau misalkan satu sahabat saja, ini tidak hujah. Pendapat seorang sahabat tidak bisa dijadikan hujah dalam agama kalau bertentangan dengan pendapat sahabat Nabi yang lain. Tapi kalau sunnah kalau sunnah Khulafaur Rasyidin itu hujah pendapatnya. Apalagi ijma'nya para sahabat, kesepakatan para sahabat, udah itu hujah, nggak bisa ditolak. Ya. Nah itu. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, di antara metode pengajaran yang baik yaitu memberikan solusi setelah melemparkan masalah. Contohnya Nabi ngabarkan, siapa yang hidup sepeninggalku di antara kalian niscaya menyaksikan perselisihannya banyak. Apakah sampai sini ucapan Nabi? Enggak kan? Kalau sampai sini saja para sahabat putus asa. Selesai Nabi. Nah, kalau Nabi meninggal nanti terjadi perselisihan, ya udah pasrah. Nah, Nabi kan seorang guru yang baik. Setelah melemparkan masalah, disebutkan juga solusinya. Solusinya apa tadi? Berpegang teguh pada sunnah beliau dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis tadi, wajibnya berpegang teguh pada sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Bukan cuma pilihan, bukan cuma anjuran. Karena Nabi setelah menyebutkan hendaknya kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin, beliau menyatakan tamassaku biha, berpegang eratlah padanya. Sampai sini, dan gigitlah dengan gigi rahang. Ini benar-benar menunjukkan wajib berpegang teguh pada sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Sebenarnya kalau Nabi menyatakan hendaknya ambil oleh kalian sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin, ini sudah cukup kan? Tapi Nabi ditambah dengan berpegang teguhlah dengannya, plus gigitlah dengan gigi geraham. Artinya harus benar-benar berpegang teguh pada sunnah, ya, dan sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, peringatan untuk menjauhi perkara baru dalam agama yang namanya bid'ah. Karena Nabi sendiri menyatakan wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian dari perkara baru yang diada-adakan dalam agama, bukan dalam dunia. Kalau dalam dunia silakan, kita mau kreasi, bikin apapun silakan. Tapi kalau dalam agama sudah Nabi gariskan, tinggal kita ikuti garis itu. Jangan belok kiri, belok kanan. Jangan dikurangi, jangan ditambah. Itu faedah terkait ini. Lalu faedah terakhir terkait dengan hadis ini, tidak ada perkara baru dalam agama yang baik. Karena Nabi sendiri menyatakan wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat. Perkara kalau udah baru, ini namanya nggak baik dalam masalah agama. Kalau dalam masalah dunia silakan. Kalau dalam masalah agama, perkara baru sini dalam agama ini yang tidak ada contohnya dari Nabi, tidak ada tuntunan Nabi, dan tidak ada anjurannya. Kalau memang suatu perintah, suatu amalan, misalkan tidak dipraktekkan Nabi, tapi Nabi anjurkan, boleh kita laksanakan? Boleh. Contohnya umroh di bulan Ramadan. Nabi nggak pernah melakukan, tapi Nabi menganjurkan. Maka nggak apa-apa, kita praktekkan. Yang nggak boleh itu kalau Nabi tidak melakukannya, Nabi tidak menganjurkannya, tiba-tiba kita melakukannya. Nah, ini baru musibah. Karena tidak ada, Nabi sendiri setiap bid'ah sesat, setiap perkara baru sesat, artinya tidak baik. Nabi menggunakan bahasa Arab, dan bahasa Arab kullu itu menunjukkan semua. Seandainya ada perkara baru yang baik dalam agama, tentu Nabi dalam satu kesempatan saja beliau menyatakan setiap bid'ah baik kecuali ini. Tapi ada nggak pengecualian dalam suatu hadis? Tak ada.
Dan ini juga yang disebutkan para sahabat Nabi. Nggak ada satu hadis yang mengecualikan. Mungkin timbul pertanyaan, bagaimana dengan pernyataan Imam Syafi'i bid'ah itu ada dua, bid'ah yang baik, bid'ah yang buruk. Bid'ah yang baik yaitu bid'ah yang ada landasan dalam agama, bid'ah buruk yang tidak ada landasan dalam agama. Ya, kalau pernyataan Imam Syafi'i ini, pertama kita katakan, kalau bertentangan ucapan Nabi dengan ucapan Imam Syafi'i, mana kita ambil? Mana Nabi itu pertama. Lalu kedua, sebenarnya ucapan Imam Syafi'i tidak bertentangan dengan ucapan Nabi. Karena ketika Imam Syafi'i menyatakan bid'ah itu ada yang baik, yaitu yang ada dasarnya, ini pada tingkatnya bukan bid'ah. Kalau suatu amalan ada dasarnya, ada dalilnya, tapi namanya apa itu? Ya sunnah, bukan bid'ah. Itu bid'ah secara bahasa saja. Artinya baru, artinya gini, suatu amalan ini misalkan ada contohnya dari Rasulullah, lalu ditinggalkan, lalu dihidupkan. Itu namanya bukan bid'ah, justru itu menghidupkan sunnah. Dan itu pahalanya besar. Ya, yang dimaksud bid'ah itu perkara yang tidak ada contohnya dari sahabat, dari Nabi, dan tidak ada perintahnya, anjurannya. Terus timbul pertanyaan, bagaimana kalau suatu amalan dilakukan oleh sahabat tapi tidak dilakukan oleh Nabi? Apakah ini bid'ah? Tidak juga. Kata Syekh Al-Albani, amalan yang dilakukan para sahabat tidak bid'ah. Kenapa? Karena ada kemungkinan para sahabat mendengarnya dari Nabi, melihatnya dari Nabi, tapi tidak dikatakan ini dari Nabi. Jelas Bapak ya? Beda halnya dengan generasi setelahnya. Setelahnya, udah di era abad 2, abad 3, ini udah nggak ketemu Nabi kan, orang zaman itu kan. Maka kalau ada orang melakukan amalan baru, nggak ada hadisnya, maka bisa kita katakan ini bid'ah ya. Nah, itu beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ke-13. Nah, sekarang kita masuk hadis berikutnya, hadis baru, hadis ke-14. Kata Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullah, al-hadaru min du'atil dhalalah wal hattu 'ala luzumi jama'atil muslimin wa imamihim 'indal fitan. Waspada, berhati-hati dari dai-dai kesesatan, dan anjuran untuk mengikuti, menetapi jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka tatkala ada fitnah. Waspada, hati-hati dari dai-dai yang mengajak pada kesesatan, dan anjuran untuk menetapi, mengikuti jamaah kaum muslimin dan imam mereka, pemimpin mereka tatkala muncul fitnah. Fitnah ini apa maksudnya? Fitnah ini memiliki beberapa makna Bapak ya. Maksud fitnah sih, fitnah dalam masalah agama. Misalkan terjadi pertempuran sesama kaum muslimin, terjadi kerusakan, kemaksiatan merajalela, terjadi kekufuran di tengah-tengah kaum muslimin, muncul perkara-perkara baru di tengah kaum muslimin. Nah, kalau dalam keadaan demikian, maka hendaknya mengikuti jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Jadi jangan menyendiri. Ya, ini Bapak. Nanti insya Allah kita supaya lebih jelas baca hadisnya. Kita baca saja hadisnya. Kata Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullah, an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu qala, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafatan yudrikani. Faqultu ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr, faja'ana Allah bihadzal khair, fal ba'da hadzal khairi min syarr? Qala na'am. Qultu hal ba'da dzalika syarri min khair? Qala na'am wa fihi dakhan. Qultu wa ma dakhanu? Qala qaumun yahduna bi ghairi huda, bi ghairi hadi, ta'rifu minhum wa tunkir. Qultu fal ba'da dzalika al khairi min syarr? Qala na'am, du'atun ila abwabi jahannam, man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Qultu ya Rasulullah, sibhum lana. Faqal hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Qultu fama ta'muruni in adrakani dzalik? Qal talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Qultu fa in lam yakun lahum jama'atun wa la imam? Qal fa'tazil tilkal firaqi kullaha.
walau anta udda bi asli syajaratin hatta yudrikakal maut wa anta ala dzalik, rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Hudzaifah bin Al-Yaman, semoga Allah meridainya, ia berkata, orang-orang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya kepada beliau tentang keburukan karena khawatir aku terjatuh padanya, khawatir keburukan itu menimpa diriku. Maka aku pun katakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya dulu kami berada di zaman jahiliyah dan keburukan. Lalu Allah pun mendatangkan kebaikan ini. Apakah setelah kebaikan ini muncul keburukan? Apakah setelah kebaikan ini muncul keburukan? Beliau pun menjawab, ya. Aku pun bertanya lagi, apakah setelah keburukan tersebut muncul kebaikan? Beliau menjawab, ya, tapi ada asap padanya, ada kabut padanya. Aku pun bertanya, apa asapnya itu? Apa kabut di sini? Beliau pun menjawab, mereka adalah orang-orang yang memberikan petunjuk, mengambil petunjuk dengan selain petunjukku. Engkau mengenal mereka dan mengingkarinya. Aku pun berkata, apakah setelah kebaikan itu akan ada lagi keburukan? Beliau menjawab, iya, yakni dai-dai yang mengajak kepada pintu jahanam. Siapa yang memenuhi panggilan mereka, maka mereka pun akan mencampakkannya ke dalam jahanam. Aku pun bertanya, wahai Rasulullah, gambarkanlah mereka kepada kami. Beliau pun menjawab, mereka termasuk dari kaum kita juga, berbicara dengan lisan kita. Aku pun bertanya, apa yang kau perintahkan kepadaku, wahai Rasulullah, jika aku mendapati masa itu? Beliau pun menjawab, engkau menetapi, mengikuti jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Aku pun kembali bertanya, kalau ternyata kaum muslimin tidak memiliki jamaah dan tidak memiliki pemimpin, maka bagaimana? Maksudnya, maka beliau pun bersabda, tinggalkan semua sekte-sekte itu, semua kelompok-kelompok itu, walaupun engkau menggigit akar pohon sampai kematian datangimu, sedangkan engkau dalam keadaan demikian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita bahas Bapak ya, hadis yang bagus ini ya, ini menghibur juga. Jadi kata Hudzaifah di sini, orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya kepada beliau tentang keburukan. Maksudnya apa? Jadi para sahabat nanya kepada Rasulullah, nanya tentang, wahai Rasulullah, apa amalan yang dicintai Allah? Apa amalan yang mengantarkanku ke surga? Apa amalan yang tinggi derajatnya? Kebaikan-kebaikan yang ditanya. Sedangkan aku, kata Hudzaifah, bertanya kepada beliau tentang keburukan. Apa amalan yang termasuk amalan orang munafik? Apa amalan yang menyebabkan seorang binasa? Apa amalan yang mengantarkan seorang ke neraka? Nanya yang buruk-buruk. Kenapa? Karena khawatir keburukan itu menimpa diriku. Artinya aku khawatir aku terjatuh pada keburukan itu. Makanya aku bertanyanya yang buruk-buruk, Bapak ya. Ini maksud Hudzaifah. Lalu setelah itu Hudzaifah pun berkata pada Rasulullah, wahai Rasulullah, dulu kami berada di zaman jahiliyah, zaman kebodohan dan keburukan. Lalu Allah pun mendatangkan kepada kami kebaikan ini. Apa kebaikan ini maksudnya? Islam, ya, maksudnya Islam. Dulu kan jahiliyah, bodoh, buruk, artinya banyak kejahatan. Setelah itu Allah pun membawa Islam, mendatangkan Islam kepada para sahabat. Jadi dulu kami hidup di zaman kebodohan, zaman keburukan, kejahatan. Lalu Allah pun mendatangkan kebaikan ini, yaitu Islam. Apakah setelah kebaikan ini muncul keburukan? Jadi setelah mereka dulu jahiliyah hidup dalam kegelapan, lalu dapat cahaya. Nah setelah cahaya ini, apakah ada lagi kegelapan gitu loh? Apa ada lagi keburukan? Maka kata Rasulullah, ya, ada. Ya udah baik, nanti ada keburukan lagi. Maka di sini Hudzaifah kembali bertanya, apakah setelah keburukan tersebut ada lagi kebaikan?
Jelas ya. Dulu kan buruk zaman jahiliyah, lalu Allah memberikan cahaya Islam. Ya kan, baik berarti kan. Setelah itu, setelah baik ini apa lagi, ada keburukan? Ya. Nah, setelah keburukan ini ada lagi kebaikan? Nanya lagi nih Pak. Maka kata Rasulullah, iya ada, tapi kebaikan tersebut diselimuti kabut. Jadi setelah keburukan itu ada kebaikan ya, tapi udah selimuti kabut. Maka Hudzaifah bertanya, apa kabut di sini wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menyatakan, yaitu orang-orang yang tidak mengambil petunjukku. Engkau mengenal mereka, tahu ini orangnya, dan engkau mengingkari perbuatan mereka. Artinya mereka banyak melakukan apa? Pelanggaran syariat. Gitu. Ada baiknya, ada buruknya. Gitu. Jadi bercampur antara kebaikan dan keburukan. Saking banyaknya maksiat, jadi samar gitu kan. Ini kebaikan ada asapnya. Jadi kalau kita jalan di suatu tempat lalu ada asap, kita bisa lihat jelas nggak lihat kan, nggak bisa lihat jelas kan. Nah begitu pun di zaman itu, setelah datangkan kebaikan nanti akan ada keburukan. Setelah ada keburukan ada lagi kebaikan, tapi udah diselimuti asap sehingga nggak jelas ini baik apa buruk, udah mulai samar gitu. Jadi kalian kenali orangnya ini nih, tapi perbuatannya kok kayak gini, diingkari kok. Lalu setelah itu Hudzaifah kembali lagi bertanya. Jadi setelah nanti ada kebaikan diselimuti oleh keburukan, dan diselimuti dengan kebaikan, diselimuti dengan asap. Asap itu maksudnya keburukannya. Lalu Hudzaifah bertanya lagi, apakah setelah kebaikan tersebut yang sudah diselimuti asap muncul lagi keburukan? Ini Hudzaifah tanya. Ini bukan tanya model kita, Bapak. Kalau kita akan nanya, nanya tujuannya cuma sekedar ingin tahu aja. Tapi Hudzaifah enggak, dia akan waspada gitu. Jadi apakah setelah kebaikan yang diselimuti kabut itu nanti muncul lagi keburukan? Maka kata Rasulullah, iya. Nah ini kabar yang mengkhawatirkan, yaitu akan ada dai-dai yang mengajak pada pintu jahanam, pintu neraka. Siapa yang memenuhi ajakan mereka, maka mereka akan mencampakkannya ke dalam jahanam. Maksud dai-dai yang mengajak pada jahanam, maksudnya mengajak pada kesesatan. Karena yang namanya kesesatan mengantarkan pada jahanam, itu maksudnya. Bukan artinya gini, bukan dai ikut saya ke jahanam, nggak mungkin. Karena orang-orang sesat nggak mungkin ngajak ke, ya kan? Nggak mungkin ketika mulai pengajian, jadi hadirin ketahuilah, mari kita ke jahanam. Nggak mungkin. Jadi dia mengajak pada kesesatan, dan kesesatannya dihias-hiasi. Sehingga orang ya. Padahal itu diajak menuju jahanam. Jadi Rasulullah ditanya, apakah setelah kebaikan yang diselimuti asap dan kabut itu ada lagi keburukan? Kata Rasulullah, yaitu munculnya dai-dai yang mengajak pada pintu jahanam. Siapa yang memenuhi ajakan mereka, maka mereka akan mencampakkannya ke dalam jahanam. Lalu Hudzaifah pun bertanya lagi, wahai Rasulullah, gambarkan mereka kepada kami. Tujuannya apa? Supaya hati-hati ini, waspada. Kan kalau digambarkan nggak tahu kan siapa mereka itu. Maka Rasulullah SAW pun menyatakan, bumin jildatina, mereka dari golongan kita juga. Jildatina tuh ya jil, kulit, dari kulit kita juga. Watakallamu bi alsinatina, dan juga berbicara dengan lisan kita. Mereka dari golongan kita, dari kulit yang sama. Maksudnya apa? Nah, sebagian ulama menyatakan maksudnya Arab. Mereka juga orang Arab dan berbicara dengan lisan kita, yaitu lisan bahasa Arab. Ini pendapat sebagian ulama, tapi sebagian ulama lain kata enggak. Maksudnya mereka dari manusia juga, bukan dari kalangan jin gitu. Jadi mereka manusia dan mereka berbicara dengan lisan kita, maksudnya berbicara dengan bahasa agama. Ngasih nasihat. Ya seolah kalimatnya menyentuh ya. Apa perkataannya benar-benar enak didengar. Padahal isinya racun. Karena ngajak ke kesesatan, dan kesesatan mengantar pada jahanam. Maka Bapak ini juga menunjukkan kebenaran itu tidak diukur dengan kefasihan lisan. Orang kalau berbicara lancar belum tentu benar. Isinya seperti apa? Karena orang munafik pun zaman Nabi
Mereka apa? Pintar ngomong. Maka jangan jadi patokan, oh orang ini benar, kenapa? Karena kalau ngomong tuh enak, nggak lancar. Nah, nggak jadi patokan. Kebenaran nggak diukur dengan kefasihan bicara, nggak. Tapi isinya sesuai dengan kitabullah, nggak sesuai dengan sunnah Rasul, nggak. Jadi di sini sebagaimana menyatakan maksudnya, kata Nabi, mereka dari golongan kita dan berbicara dengan lisan kita. Maksudnya apa? Mereka itu dari kalangan asalnya kaum muslimin juga, berbicara dengan bahasa agama, nasihat, khutbah, ya. Tapi yaitu mengajak pada kesesatan dan mengantarkan akan pada jahanam, itu maksudnya. Nah, maka ini kabar mengkhawatirkan kan, karena akan ada dai-dai model itu, menipu, berbicara manis, isinya hancur. Lahirnya nampak nasihat-nasihat agama, ternyata isinya kesesatan. Nah, di sini Hudzaifah pun berkata kepada Rasulullah setelah dapat kabar seperti itu, ciri-cirinya seperti apa? Hudzaifah pun bertanya, apa perintahmu kepadaku kalau aku mendapati itu? Artinya kalau aku mendapati zaman seperti itu, gimana munculnya dai-dai yang banyak kesesatan? Apa yang harus aku lakukan? Maka di sini Rasulullah SAW pun bersabda, alzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Engkau hendaknya mengikuti jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Artinya jangan bercerai. Artinya gini, jamaah muslimin ada beberapa penafsiran Bapak ya. Ada yang menyatakan maksudnya ulama yang lurus, yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya dan pemimpin mereka. Dan ada yang menyatakan maksudnya pemimpin kaum muslimin, pokoknya jamaah kaum muslimin artinya mayoritas kaum muslimin. Jadi jangan menyendiri. Nah, ini maksud engkau mengikuti jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Jadi artinya jangan menyendiri. Kalau udah mulai muncul itu, ikuti pemimpin mereka yang lurus, gitu maksudnya, yang masih mengikuti sunnah beliau, ajaran beliau, gitu. Nah, terus Hudzaifah bertanya, bagaimana kalau ternyata kaum muslimin tidak punya jamaah, tidak punya pemimpin? Artinya apa? Bercerai-berai, udah terpecah menjadi beberapa sektor, beberapa partai, beberapa kelompok, beberapa ormas. Masing-masing ormas menyerang satu sama lain, menyesatkan satu sama lain, mengkafirkan satu sama lain. Nah, kalau memang begini gimana? Nggak ada pemimpin tinggi, Bapak. Ini yang saya akan mulai, Pak. Nggak ada pemimpin tinggi, artinya pemimpin kelompok. Gimana nih kalau udah kayak gini? Wah, bagaimana ya Rasulullah kalau ternyata nggak ada lagi kaum muslimin jamaah persatuan mayoritas gitu, nggak ada. Udah terpecah-pecah jadi beberapa kelompok dan nggak ada pemimpin tertinggi. Maka kata Rasulullah, kalau memang kenyataannya seperti itu, tinggalkan semua kelompok itu. Tinggalkan semua kelompok itu, walaupun dengan cara apa? Engkau menggigit akar pohon sampai mau mendatangimu dalam keadaan kau demikian. Bayangkan, artinya tetap udah, jangan gabung sama kelompok-kelompok itu, tetap menyendiri aja. Kalau memang kenyataannya tidak ada apa? Pemimpin tertinggi. Dan alhamdulillah kita nggak ada kayak gitu. Belum, kita nggak nyampe ke masa 9. Kita berlindung pada Allah jangan sampai menemui masa seperti itu. Dalam keadaan kalau menemui masa itu kita bingung mana pemimpin sebenarnya. Kalau dalam satu tempat banyak pemimpin, gimana coba, bingung kan? Ada berbanyak kelompok, gimana? Nah, kalau kayak gitu udah lebih meninggal. Karena bingung ya, kata Rasulullah, kalau memang kenyataannya terjadi perpecahan banyak, nggak ada pemimpin tunggal, pemimpin tinggi, maka tinggalkan semua kelompok yang ada, walaupun dengan cara menggigit akar pohon. Artinya apa? Walaupun dengan cara apapun itu istilahnya, sampai maut mendatangimu dalam keadaan engkau demikian. Dalam keadaan apa? Menjauhi semua tadi perpecahan tadi dan kelompok-kelompok sesat tadi. Nah, itu mungkin Bapak ya. Ini hadisnya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita bahas faidah-faidah yang bisa kita petik dari hadis tersebut, yaitu hadis ke-14. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.